Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang adalah kisah Ambo Upe dan burung elang. Cerita rakyat tentang Ambo Upe dan burung elang punya makna yang mendalam terkait pendidikan anak yang cocok untuk saat ini. Begini ceritanya. Ambo Ase memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Ambo Upe. Ambo Upe dikenal sebagai anak yang rajin dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena sifatnya tersebut, Ambo Upe dipercaya oleh ayahnya untuk mengembalakan kerbau. Suatu ketika, hari sangat terik. Ambo Upe yang sedang menggembalakan kerbau memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba seekor anak burung jatuh di dekatnya. Ambo Upe segera mengambil anak burung tersebut. Ketika diperhatikan, ternyata seekor anak burung elang. Terdapat luka-luka kecil di badan anak burung elang tersebut. Melihat kondisi itu, Ambo Upe segera mengobati sang elang dan memeliharanya. Anak burung elang yang dipelihara dengan baik oleh Ambo Upe tumbuh menjadi burung elang dewasa. Setiap hari burung elang tersebut selalu mengikuti Ambo Upe. Ambo Upe bahkan tidak pernah memasukkan burung elang tersebut ke sangkar atau mengikatnya dengan tali. Seperti biasanya, ketika hari sangat terik, Ambo Upe yang sedang mengembalakan kerbaunya beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang hingga tertidur. Ketika sedang tidur, seekor kalajengking datang dari atas pohon dan hampir menyengat kepala Ambo Upe. Tiba-tiba, hampir saja ekor kalajengking menyengat kepala Ambo Upe. Namun, burung elang lebih cepat bertindak dengan mematuk kalajengking tersebut. Akibatnya, Ambo Upe terbangun karena terkejut. Singkat cerita, suatu ketika desa tempat tinggal Ambo Upe diresahkan oleh banyaknya kerbau milik warga yang hilang. Ambo Ase selaku kepala desa pun menjadi gelisah dengan masalah itu. Ambo Upe diminta ayahnya untuk tidak mengembalakan kerbaunya jauh dari desa. Setelah berbicara dengan ayahnya, Ambo Upe justru malah mengembalakan jauh dari kampung. Dia membawa kerbaunya ke padang rumput di dekat hutan. Di saat yang sama, burung elang terbang sambil mengeluarkan suara khasnya. Ambo Upe menyadari bahwa elang sedang memperingatkannya tentang suatu hal. Belum selesai Ambo Upe bicara, tiba-tiba muncullah 3 orang laki-laki berbadan besar dan berwajah garang. Ketiga pria tersebut segera mengikat tangan dan kaki Ambo Upe serta meninggalkannya tergeletak tidak berdaya di atas padang rumput. Kerbau-kerbau Ambo Upe pun dibawa ke kawanan sang pencuri. Meski begitu, tanpa mereka sadari, mereka diikuti oleh burung elang dari jauh. Setelah mengetahui tempat persembunyian kawanan pencuri tersebut, burung elang segera terbang kembali menuju ke tempat Ambo Upe. Burung elang tersebut mematuki tali-tali yang mengikat tangan dan kaki Ambo Upe. Burung elang lalu memberi tanda kepada Ambo Upe tentang tempat persembunyian sang pencuri. Ambo Upe segera berlari menuju desa demi memberitahukan kondisi ini kepada ayahnya dan warga desa. Sesampainya di desa, Ambo Upe segera mengumpulkan warga desa di depan rumahnya. Ambo Upe menceritakan semua yang dialaminya pada ayahnya. Ambo Upe serta puluhan warga desa dengan bersenjatakan parang dan tombak berjalan mengikuti burung elang menuju tempat persembunyian para pencuri kerbau tersebut. Ambo Ase dan Ambo Upe mengintip 3 kawan perampok yang sedang bersantai di depan mulut goa. Mereka segera menghadapi sang pencuri dan meminta kerbaunya kembali. Meski begitu, 3 pencuri tersebut malah berniat memukul Ambo Upe dan ayahnya. Saat hendak memukul keduanya, para warga desa segera berlari menuju sang pencuri dengan membawa parang. Melihat sejumlah warga desa yang berdatangan membawa parang, ketiga pencuri berlari dan warga desa pun mengejarnya. Hingga akhirnya 3 pencuri tersebut melompat ke sebuah sungai yang sangat dalam.
Mereka mengejek Ambo Upo dan warga desa karena tidak turun menangkap mereka. Alih-alih turun menangkap sang pencuri, Ambo Aso memperingatkan mereka bahwa sungai tersebut dihuni banyak buaya yang kelaparan. Akhirnya, 3 pencuri tersebut dimakan buaya hingga tewas. Ambo Upo dan warga desa berhasil membawa pulang kerbau-kerbau mereka yang telah dijual.